Ella tahu mungkin sebagian besar dari kakak-kakak udah dengar soal gugatan RCTI dan Anyus tentang undang-undang penyiaran. Tapi aku yakin beberapa dari kakak-kakak masih belum tahu apa yang menyebabkan undang-undang ini bisa berakibat pelarangan live di akun sosial media kita. Ya kan. Makanya Ella jelasin aja ya di video ini. Ternyata udah sejak 22 Juni 2020 lalu mereka menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Intinya yang menjadi keluhan, mereka merasa dirugikan karena ada diskriminasi dalam beberapa hal. Misalnya di media konvensional seperti TV, kalau mau melakukan kegiatan penyiaran harus berbadan hukum Indonesia supaya dapat izin buat siaran. Sedangkan kita netizen kalau mau siaran ya langsung aja cus, gak pakai izin segala. Terus dalam menyiarkan sesuatu, media konvensional wajib nurutin P3SPS atau perilaku penyiaran dan standar program penyiaran. Kalau sampai dilanggar bisa dapat sanksi dari KPI. Sebaliknya menurut mereka banyak konten-konten digital yang gak sesuai sama P3SPS tadi. Dan aman-aman aja. Jadi mereka pengen ada perubahan bunyi UU penyiaran supaya peraturan untuk layanan digital itu lebih jelas hukumnya. Kalau sampai mereka menang nih kakak-kakak, bisa-bisa kita nggak bebas main sosmed. Oh no! Gimana hidup Ella tanpa bebas bersosmed? Nggak bisa bayangin. Good newsnya, pemerintah melalui Kemenkominfo juga menolak permohonan RCTI dan Anyus ini. Kata Dirjen PPI Kemenkominfo Ahmad Ramli, permohonan ini susah buat dikabulin soalnya kan pengguna sosmed itu di seluruh dunia. Jadi gimana mau atur mereka yang di luar Indonesia? Pak Ramli juga bilang kalau layanan digital berbasis internet itu beda, nggak pakai UU penyiaran tapi lebih ke UU ITE. Kalau dipikir-pikir benar juga sih. Ingat gak sih kakak-kakak soal pelaku video prank ngasih sembako sampah itu kan akhirnya dihukum juga. Jadi kalau dibilang bebas dan gak ada aturan dalam pembuatan konten seperti yang digugat RCTI dan iNews, Ella rasa gak gitu juga sih ya. Banyak orang yang juga gak setuju sama gugatan RCTI dan iNews ini. Koordinator Divisi Penelitian Lembaga Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remote TV, panjang, Muhammad Haikal berpendapat kalau sampai tuntutan ini dikabulkan bisa berpotensi mengkerdilkan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Gak cuma itu, dampak lain yang ditimbulkan menurut pengamat kebijakan publik Rian Nugroho, bisa-bisa kalau gugatan dikabulkan Indonesia dikucilkan di mata internasional. Kan yang punya Facebook, YouTube dan platform lain itu negara besar seperti Amerika. Nantinya yang harus dihadapi Indonesia bukan cuma pembuat sosmednya, tapi juga siapa orang-orang di baliknya. Dan come on, kebijakan ini kayak kolot aja gitu ya nggak sih kakak-kakak? Lagi pula banyak konten creator yang kontennya berkualitas, kayak Ella contohnya. Masa sih harus dibatasi ruang geraknya? Iya, Ella ngerti sekarang di era digital emang udah jarang orang mau nonton TV, apalagi yang di kota-kota besar. Tahun 2018 aja berdasarkan laporan Nielsen, durasi menonton platform digital mendekati durasi menonton TV. Apalagi sekarang masa pandemi. Pasti makin-makin deh streaming terus. Jadi wajar sih kalau TV takut kesaing ditinggalkan. Kalau saran Ella sih buat RCTI dan iNews, mending bersaing secara sehat aja. Buat inovasi acara-acara yang menarik dan mendidik. Mungkin kuatin di modal bikin sinetron yang lebih kece. Jadi acara kalian termasuk dalam acara yang ditunggu-tunggu juga. Kalau saran kakak-kakak apa? Tulis di komen ya.